Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila ruhi Sayyidina Habibina Syafi'ina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi Allah ya'adil rijadin fil jannah wa yanfa'una bi asrarihim وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة ويجعلنا من حزبهم ويرزقنا محبتهم ويتوفنا على ملتهم ويحشرنا في زمرتهم بالعافية وسلامة لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت تعلما وتذكرا وتذكيرا والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية وصلاح العاقبة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala musanniful kitab Hadratus Syekh Imam Ahmad ibn Athaillah rahimahullah wa ghafara lahu wa liwalidayhi thumma ila sahibu syarha Kiai Saleh bin Umar Darat rahimahullah wa ghafara lahu wa liwalidayhi wa nafa'ana bihi fid darain. Allahumma iftah qulubana futuhal arifin wa bihidmatika wansur alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Ila anqal sampai pada hikmah yang ke-93. Al-mu'minu idza mudiha istahya minallahi ta'ala ayyudna alaih biwasfi la yashhaduhu min nafsihi, yang artinya ketika seorang yang beriman, seorang mukmin mendapatkan pujian, maka seharusnya ia merasa malu kepada Allah karena ia dipuji dengan sifat yang tidak ada pada dirinya. Orang mukmin kalau dipuji, yang dipujikan itu enggak ada pada dirinya, maka seharusnya dia malu, bukan kepedean. Ini makna terjemahnya. Maksudnya apa? Ketika kita dipuji dengan pujian yang baik, dipuji dengan sebuah kebaikan, ini orang yang soleh, orang yang taat, ini orang yang ikhlas, orang yang tawadhu, ini orang yang khair, pujian-pujian yang baik.
Dan kebaikan itu setelah kita teliti nggak sepenuhnya benar. Ada kebaikan yang ternyata nggak ada pada diri saya, tapi dipujikan oleh orang pada diri saya. Maka apabila seorang mukmin dapat pujian yang seperti itu, maka akan menjadikan dia menjadi orang yang sangat malu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Masa mau ente terima gimana sih? Hah? Kamu jelek, dipuji ganteng. Memang dari dulu saya ganteng. Itu kepedean namanya. Lo mestinya malu, ya Allah, saya jelek begini kok dipuji baik, ya Allah. Kamu itu orang yang ikhlas. Mana yang tahu ikhlasnya orang? Hah? Kamu dipuji ikhlas, malu harusnya. Kamu dipuji, oh kamu khusyuk ya, kamu alim ya, kamu bertauhid ya, malu kita harusnya. Semua sifat itu belum ada pada kita. Maka orang ini harus melihat keadaan dirinya sendiri. Jangan melihat macamnya pujiannya, jangan. Tapi harus lihat pujian itu ada nggak pada saya. Maka apabila kita merasa malu dengan pujian tersebut dan mengembalikan pujian itu kepada Allah, maka itu sebuah pengagungan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kamu sadar diri, gitu loh. Kalau kamu dipuji yang enggak ada pada kita, kembalikan pujian itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kita seharusnya menjadi orang yang mencela-cela diri kita. Karena itu lebih pantas untuk kita daripada mendapatkan pujian. Mau orang jelek, pantasnya dapat apa? Hah? Cacian, ejekan, hinaan, bukan dapat pujian. Jadi kalau orang lain muji kita, maka kita harus menjelekkan diri saya sendiri. Kita harus menjelekkan diri kita sendiri. Ya nggak usah depan orang. Wah, gua mah bajingan, gua penjahat, nggak usah. Di hati kita harus mengungkapkan itu, gitu loh. Jadi hati kamu harus mengungkapin, oh kalau saya mah nggak baik, saya belum jadi orang yang ikhlas, belum jadi orang yang khusyuk, belum jadi orang yang tawadhu, belum. Gitu. Ini kita ungkapkan dalam diri kita sendiri. Untuk apa? Untuk mengkanter semua pujian yang nggak ada pada diri kita. Karena itu lebih layak, lebih pantas untuk kita. Dan terus kita melihat kepada kebaikannya Allah. Kalau sudah kita menghinakan diri, sudah merendahkan diri, sudah mengakui dirinya nggak punya kemuliaan, maka kita melihat kepada kebaikan itu semua hanya ada pada Allah. Maka Allah lah yang akan memberikannya kepada orang-orang yang Allah kehendaki. Si fulan akan dijadikan ikhlas, fulan akan dijadikan orang yang ridho, orang yang khusyuk, tawadhu, maka Allah yang menjadikannya. Bukan saya harus mengklaim diri saya sebagai ahli tauhid, ahli orang yang ikhlas, ahli ibadah, orang yang alim, tawadhu, nggak bisa. Itu klaim pribadi namanya. Itu pengakuan pribadi. Nah, orang yang begitu harusnya malu kepada Allah. Sesuatu yang nggak ada pada dirinya, tapi diada-adakan pada dirinya. Dia harusnya nggak demikian. Maka yang demikian itu adalah syukur kepada kebaikan yang Allah berikan dan menjadi sebab bertambahnya pemberian Allah kepada kita. Ini bentuk
daripada syukurnya kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ada orang muji, kita harus melihat pujian itu enggak ada pada kita, maka kita harus menghinakan diri kita. Kita kembalikan bahwa kemuliaan itu, pujian itu hanya ada pada Allah, maka ini bentuk dari bagian syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini bersambung ini. Ajhalun nas man taraka yakina ma indahu lidhanna ma indan nas. Hikmah yang ke-94. Artinya sebodoh-bodohnya manusia adalah orang yang meninggalkan keyakinannya sendiri karena mengikuti sangkaan dan keyakinan orang lain. Ini sebodoh-bodohnya orang. Lah yang tahu diri kamu kan kamu sendiri kan. Kok kamu yang tahu diri kamu malah ngikutin percaya katanya, oh ya kamu ya di atasnya bodoh itu apa? Dungu. Udah bodohnya super. Rokap. Jadi ada orang yang dianggap bodoh, itulah orang yang meninggalkan keyakinannya sendiri dan mengikuti sangkaan orang. Orang lain baru nyangka-nyangka sudah kamu yakini, padahal kamu jelas tahu yang fakta. Tapi kamu ikut sangkaannya orang, meninggalkan fakta. Ini kan kebodohan. Pengertiannya apa? Orang yang tertipu dan orang yang senang pada pujiannya manusia itu adalah orang yang sangat bodoh. Karena orang itu meninggalkan sifat yang telah dia yakini pada dirinya sendiri. Dan dia tertipu dengan anggapannya orang lain. Kamu tahu nyata diri kita ini bodoh, diri kita belum ikhlas, diri kita belum jadi orang yang ridho, belum tawadhu, belum khusyuk. Kamu tahu, tapi orang lain muji, kamu mah tok alim. Terus kamu percaya sama dia, ternyata saya alim loh. Kan ini goblok ya. Orang lain nggak tahu diri kamu. Kamu yang tahu diri kamu sendiri. Mestinya jangan percaya katanya orang dong, yakini keadaan yang ada pada diri kamu sendiri. Seperti contohnya begini, ketika ada orang dipuji dengan ungkapan bahwa ternyata kentut kamu itu wangi, terus dia percaya gitu, marah nggak kira-kira? Ada orang muji kamu, kentut kamu itu wangi. Lah kamu pernah seumur hidup kamu cium kentut kamu wangi, pernah? Kan kamu yang tahu diri kamu sendiri. Kalau ada orang kok menyifati kamu, memuji kamu dengan sifat yang enggak ada pada kamu, oh ini pasti mengada-ngada ini. Bukan malah percaya. Sifat yang jelek saja kamu percayai. Kentut kan jelek, diomong wangi kamu seneng, apalagi sifat yang lebih dari itu. Lalu orang yang dipuji itu senang dengan pujian itu, maka tidak diragukan lagi kebodohannya. Lebih gila lagi, bila sifat yang keluar dari dirinya itu adalah sifat yang jelek, sifat yang baik, terus dipujikan dengan pujian yang baik saja, ini harus malu. Apalagi sifat kamu jelek, dipuji dengan sifat yang baik, terus percaya kamu kayak apa? Kamu itu orang yang ahli riya,
Orang yang belum bisa ikhlas, orang yang ujub, orang yang takabur, orang yang suka hasud sama orang. Kamu tahu sifat itu ada pada kamu. Terus kamu dipuji, oh ini mah orang alim, ini mah ikhlas kalau ibadah, khusyuk, saya gitu loh. Nah, ini orang-orang ya Allah. Dan sebagian dari dosa hati itu lebih bau dan lebih busuk dari kotoran yang keluar dari perut kita. Dosa yang tersimpan dalam hati, nanti kemaksiatan hati seperti syirik, hasud, ujub, riya, ini lebih buruk, lebih busuk dari kotoran yang keluar dari diri kita. Terus hikmah yang ke-95. Idza atlaqa sanaa 'alaika walasta bi ahlin fa'ti 'alaihi bima huwa lahu ahlun. Apabila Allah memberikan satu pujian yang diberikan kepadamu padahal engkau tidak layak mendapatkannya, maka pujilah Allah karena dialah yang lebih berhak atas pujian tersebut. Maksudnya dari ketiga hikmah di atas, apabila orang yang beriman itu mendapatkan pujian dan sanjungan, lalu dia mendapati dirinya itu berlawanan dengan pujian, maka dia harusnya malu kepada Allah karena Allah tahu bahwa dirinya itu berlawanan dengan pujian yang tadi dipujikan kepada dirinya. Allah Maha tahu. Kamu dipuji yang gak ada pada kamu, Allah tahu. Maka kamu harusnya malu, ya Allah, gak ada pada saya, ya Allah. Akan tetapi Allah memberikan anugerahnya kepada kita dengan apa? Allah menutupi aib-aib dan kejelekan kita hingga orang gak melihat keburukan kita. Orang gak lihat kejelekan, orang hanya lihat kebaikan kita. Maka itu anugerah Allah yang membuat tutup untuk diri kita. Andai tutup itu dibuka, ditunjukkan kejelekan kita sama orang lain, gak ada yang mau gaul sama kita, gak ada. Gak ada orang yang mau dekat sama kamu, gak ada. Untung Allah berikan hijab, penutup, untuk menutup semua aib-aib kita. Ya kulit lah. Ini kulit ini penutup. Kalau kulit kamu dikelupas, jelek kamu itu. Mobil itu bodinya, coba bempernya copot, jelek. Biar Fortuner juga jelek kalau bempernya dicopot. Jadi Allah bikin tutup untuk kita menutupi aib-aib kita. Lah ketika kamu sadar kamu dirinya banyak aib, dipuji sama orang lain, ya malu dong, ya Allah, nggak layak dipuji, ya Allah. Pujian bagimu, ya Allah. Alhamdulillah, segala puji hanya milik dan untuk Engkau, ya Allah. Begitu. Kembalikan kepada Allah yang punya pujian, yang layak dipuji. Maka bagaimana dia tidak merasa malu ketika manusia memujinya, padahal dia tahu dia selayaknya mendapatkan cacian dan hinaan, dan dia tahu bahwa Allah itu mencintainya, dan Allah tahu bahwa Allah zat yang maha lembut, dan Allah tahu kepada hakikat dirinya. Yang tahu Allah, hakikat kamu, keadaan kamu, diri kamu. Maka Allah mencintai kamu.
dengan menutupi aib-aib kita, menutupi kekurangan kita, hingga orang lain nggak melihat itu semua. Maka orang yang beriman, bila dia mendapati pujian pada dirinya dan pujian itu berlawanan pada dirinya, maka dia harus melakukan beberapa perkara agar dia terhindar dari kejelekan. Yang pertama apa? Kalau kamu dipuji orang dan pujian itu enggak ada pada kamu, lakukan 4 perkara. Yang pertama, harus malu kepada Allah. Jangan malah tersenyum dan tertawa dengan pujian, apalagi sampai kepalanya. Yang kedua, harus menampakkan ketidaksukaan. Kalau kamu tahu pujian gak ada pada kamu, harus jangan senyum, melotot kalau perlu. Kenapa? Karena kamu tahu itu gak ada pada kamu. Maka jangan kepedean senyum-senyum dikira beneran orangnya alim beneran. Yang betul mujinya. Yang ketiga, tidak gembira dengan pujian itu. Wajahnya ditampakin sangarnya, serem. Terus hatinya nggak punya kegembiraan dengan pujian itu. Dan dia harus memuji Allah yang telah menutupi aib kejelekannya hingga orang hanya melihat kebaikannya. Yang kelima, terakhir, mohon kepada Allah, ya Allah, mudah-mudahan yang dipujikan orang ini ada pada saya, jadikanlah ya Allah. Dipuji alim, dipuji khusyuk, dipuji orang yang baik, orang yang hebat, tapi nggak ada pada kamu, minta ya Allah, mudah-mudahan apa yang dipujikan dia segera ada pada saya. Ciptakanlah ya Allah, jadikanlah ya Allah yang begitu mudah bagi Engkau ya Allah untuk menciptakannya. Jangan dilewatin aja kesempatan itu. Kita mohon kepada Allah, itu kesempatan. Ada orang, ya Allah, mudah-mudahan ya Allah. Berkata Imam Al-Ghazali radhiyallahu anhu, ada 6 bahaya dari pujian, dan ada 6 bahaya bagi pujian. Ini pujian itu mengandung 6 bahaya. Yang 4 bahayanya kembali kepada yang memuji. Yang 2 kejelekannya kembali kepada yang dipuji. Jadi lebih bahaya mana? Memuji apa dipuji? Memuji. Orang yang memuji itu punya 4 kejelekan. Yang dipuji dapat 2 kejelekan. Jadi jangan sembarangan kamu diberikan muji orang. Kan sunnah muji orang, iya, tapi punya 4 keburukan. Kalau kamu nggak hati-hati, keburukan akan menimpa kamu. Kamu muji orang baik, kamu jadi jelek. Dan kamu punya 4 kejelekan sekaligus dalam satu macam pujian. Kita bahas bahaya bagi yang memuji. 1, terkadang dalam memuji dia bisa melewati batas hingga sampai berujung dusta. Asalnya bener, ini proyek berhasil, Masya Allah kamu hebat mimpin proyek. Karena saking dianya diem saja, kamu kurang puas muji,
sampai kamu tambah-tambahi sampai disertai kebohongan hanya untuk membuat orang itu senang dengan pujian kamu. Jadi kamu pertama apa? Bisa terjerumus pada kebohongan. Saking pinginnya orang itu senang kamu puji satu kok masih diem aja, puji lagi diem aja, lama-lama ditambah-tambahin, dibumbuin, akhirnya baginda yang mulia, manggil sampai baginda yang mulia. Nggak kuat saya dengarnya. Allahu Akbar. Ini kan orang yang sudah berlebihan, maksudnya asalnya baik, pengen muji, tapi karena harapan kamu nggak ditanggapin, kadang berlebihan, akhirnya ditambahin ujian, ditambahin rekayasa, ditambahin kebohongan, maka jadilah kamu terjerumus dalam keadaan pujian kamu sendiri. Yang kedua, terkadang memuji itu bisa masuk ke dalam sifat riya, seperti seakan-akan pujian itu untuk menampakkan kecintaan, padahal tidak. Bos kamu sukses, punya proyek, punya acara sukses, anak buah semua ngucapin selamat dan memuji. Kamu tahu kamu nggak seneng muji dia, tapi gara-gara yang lain muji, kamu ikut muji. Biar apa? Biar apa kamu muji? Biar dikira kamu orang yang baik. Oh, dia aja muji saya, padahal mujinya terpaksa. Mujinya hanya ikut-ikutan orang. Jadi walaupun sesuatu itu kelihatannya muji itu baik, tapi muji itu harus ada ilmunya, harus sesuai dengan kenyataannya. Kalau enggak, ya nggak usah ngomong, nggak usah komentar, salaman aja, nggak usah kamu tambah-tambahin. Hebat bapak, kalau nggak ada bapak nggak jadi proyek ini. Itu di mulutnya, di hatinya sialan loh, kurang ajar. Jadinya riya namanya. Kamu menampakkan kebaikan kamu, padahal di hati kamu isinya cacian, isinya kejelekan. Banyaknya orang muji. Ini kejelekan yang kedua dari memuji. Bisa jadi kamu muncul sifat riya, muncul sifat munafik. Terus yang ketiga, terkadang yang mengatakan sesuatu yang dia sendiri tidak mengetahui kenyataannya. Muji orang tapi nggak tahu kenyataannya. Kenapa? Karena harapan mujiannya itu ya bukan betul-betul mau muji dia. Harapannya mau menjadikan dia tertarik, mau ikut ke rumahnya, mau ikut ke proyeknya, mau ikut ke acaranya. Kenapa? Padahal sama sekali nggak tahu apakah sifat itu ada pada dirinya. Tapi kamu puji-pujikan dia, kamu alam-alam, kamu astagfirullah, masya Allah. Apalagi sama istri kamu kadang begitu. Mama, masya Allah, mah. Kalau nggak ada mama, mah repot semua ada. Kita di sini hatinya kurang ajar, uang belanja doang, nama mintanya. Pernah begitu? Enggak. Kepada siapa saja kadang begitu terjadi. Ini kejelekan yang ketiga. Dia kadang ngelantur, mujinya ngelantur. Sesuatu yang dia sendiri nggak tahu diteruskan dipujikan. Bener nggak? Mau nggak tahu, pokoknya saya puji aja lah. Ini bohong. Yang keempat, terkadang pujian itu terletak pada orang yang dolim dan fasik. Orangnya dolim, orangnya fasik, karena kamu pengen muji, punya tujuan macam-macam, kerjaan, proyek, walaupun dolim, ini masih nggak ada orang kayak dia, nggak ada. BPJS gratis, vaksin gratis,
roket, pokoknya pujian komplit luar dia. Padahal yang kamu puji, kamu tahu nggak sebenarnya dolim nggak dia, fasik nggak dia? Nah, kalau dolim atau fasik, bahaya. Apa sabda Rasulullah SAW? Allah murka bila ada pujian bagi orang yang fasik. Nabi jangan pernah muji-muji orang yang fasik. Kenapa? Dirinya penuh dengan dosa, penuh dengan kesalahan, kok kamu berikan pujian. Riwayat yang lain, Allah murka bila orang fasik didoakan panjang umur. Kurang ajar kamu namanya. Fasik itu orang yang menghinakan amalnya, ibadahnya. Fasik itu orang yang merendahkan syariahnya Allah, melanggar syariahnya Allah. Kok kamu doain mudah-mudahan panjang umur? Sama aja ngomong mudah-mudahan syariah Allah terus dinodai. Kan bahaya kamu. Mudah-mudahan syariah Allah terus dicaci, dilecehkan. Ya zalim kamu. Mendoakan orang fasik kok panjang umur, enggak boleh. Makanya ada pejabat-pejabat kok ulang tahun, para koruptor ulang tahun. Kamu jangan pendek umurnya begitu, bukan panjang umurnya, balik kamu. Kenapa? Jelas-jelas bajingan semua. Orang-orang fasik, ahli korupsi, ahli maksiat, kok kamu doain panjang umur gimana? Nggak boleh begitu. Jadi jangan asal muji. Ada 4 kejelekan yang ada pada orang yang memuji. Terus ada 2 kejelekan bagi yang dipuji. Dapat jelek juga. Apa diantaranya? Akan timbul dalam dirinya sifat ria, sifat sombong, sifat ujub gara-gara kamu. Ya, tanggung jawab kamu. Yang tadinya orang nggak punya dosa, jadi punya gara-gara kamu. Begitu kamu puji, pulang laporan. Kata si Anu, saya itu begini ya, nggak repot. Gara-gara kamu ya puji. Maka kalau muji itu lihat-lihat orang. Ini orang pantas dipuji enggak? Kalau saya puji, berubah enggak keadaannya? Makanya dalam sebuah ungkapan orang Arab ada al-madih dzabi. Pujian itu nyembelih. Muji itu bunuh karakternya, muji itu bunuh pribadinya, sama aja dibunuh kamu. Kenapa? Sama aja kamu dimatikan karakter kamu. Ketika dipuji, kamu berubah jadi ujub, sombong. Karakter asli kamu dibunuh, muncul kejelekan kamu gitu. Makanya orang kalau sudah muji-muji, lihat dulu ini mau jatuhin, mau nyembelih atau asli betul-betul pengen lihat-lihat dulu orangnya. Ada orang muji kamu hanya pengen ngangkat kamu. Begitu kamu naik angkat, tinggal jatuh loh sana jalan dia. Ada orang muji-muji begitu. Jadi orang kalau mau muji, yang dipuji bisa timbul jadi jelek apa? Dia bisa riya, jadi sombong, jadi takabur gara-gara pujian kamu. Yang kedua akan menjadikan gembira. Yang dipuji jadi apa? Gembira, senang dipuji. Dan lemah untuk memperbaiki dirinya dan ridho dengan hawa nafsunya. Ini orang lemah. Orang yang belum punya pondasi dipuji, senang. Terus nggak mengembalikan kepada Allah. Gak mengembalikan itu pujian datang dari Allah. Gak mengembalikan itu semua adalah ditutupi aib-aibnya oleh Allah. Dia lemah, gak punya kemampuan untuk itu. Maka ketika kamu puji dia, muncullah kejelekan pada dirinya. Jadi berlebihan dia bergembira, lupa untuk mendapatkan keridhaan Allah, dan dia jadi ridho kepada nafsunya. Apa ridho nafsunya? Senang, gembira.
Dua perkara yang menimbulkan kejelekan kepada orang yang dipuji. Bila seseorang telah selamat dari keenam bahaya tadi, maka tidak ada lagi halangan untuk memuji. Bahkan bisa menjadi sunnah. Akan jadi sunnah kalau lepas dari 6 perkara. Kamu merasa tahu saya yang muji gak akan kena dampaknya, dan yang saya puji gak kena dampaknya, maka pujilah orang itu, kamu dapat sunnah. Tapi kalau kamu pikir, wah ini saya bisa gak kena, tapi yang saya puji bisa kena nih, bisa lupa dia, bisa riak, jangan dipuji, karena kamu gak dapat sunnah malah. Jadi kamu muji harus punya ukuran, harus punya standar, harus punya batasan. Kalau enggak, menimbulkan 6 perkara tadi. Maka dari itu Nabi SAW sering memuji-muji sahabatnya loh. Kira-kira Nabi kalau memuji sahabatnya kena ini enggak? Nabi kalau muji-muji sahabatnya kena 6 perkara ini enggak? Apa diantaranya? Nabi SAW bersabda kepada Sayyidina Abu Bakar, banyak orang banyak, kalau ditimbang imannya Abu Bakar dengan imannya seluruh alam, pasti menang imannya Abu Bakar. Kira-kira besar kepala nggak Abu Bakar itu? Saya, iman rendah kamu. Begitu kira-kira. Begitu dipuji, tunduk kepala Sayyidina Abu Bakar, tambah khusyuk, tambah malu kepada Allah, ibadahnya tambah. Maka kamu boleh muji yang seperti itu, karena yang kamu puji nggak akan kena dampaknya. Kamu tahu ini orang mentalnya kuat, hatinya luas, ngerti dari mana kenikmatannya, ngerti dari mana kebaikannya, boleh kamu puji. Tapi kalau dia nggak ngerti, dia menganggap kebaikan itu dari dirinya, bukan dari Allah. Dia nggak punya rasa malu, lemah imannya, kuat hawa nafsunya. Maka dia bergembira, menyebabkan dia muncul riya, ujub, takabur. Maka apabila yang demikian, nggak usah mengeluarkan pujian. Bahkan Nabi paling sering muji-muji sahabatnya. Dia tahu yang dipuji gak akan besar kepala. Dia tahu yang dipuji gak akan lepas hatinya kepada Allah. Justru yang dipuji malah akan tunduk, tambah khusyuk, tambah patuh, tambah tawadhu. Maka ketika terjadi demikian, boleh kamu muji seseorang sebagaimana yang diajarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi hikmah kali ini mengingatkan kita kebaikan dalam diri kita itu diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila ada orang memuji kita dan kebaikan itu enggak ada, kembalikan kepada Allah, malulah kita kepada Allah dan minta, ya Allah jadikan pujian itu ada pada diri kita. Nah, mudah-mudahan kita semua senantiasa mendapat kebaikan dari Allah, perlindungan dari Allah, tambahnya iman, tambahnya Islam, tambahnya kekuatan kebaikan. Dan kita berharap semoga kita diberikan keberkahan oleh Allah di bulan Rajab, dan Allah berkahkan kita di bulan Sya'ban. Allah panjangkan kita sampai bulan Ramadan. Amin ya rabbal ala hadhihi niyyah wa ala niyatin shalah wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbana i'tarafna bi annana iqtarafna wa annana asrafna la ashrafna fatub alaina taubah faghsil kulli haubah
واستر لنا عوراتي وآمن رواتي واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الهلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة المسلمين أجمع آمين ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولنا ضى بكل سولي صلى وسلم ربي عليه عند الحب وآله وصحبه دادا طاسي صحبي والحمد لله في البدء والتناهي سبحانه وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.